Halo guys, pada video kali ini saya akan melakukan backup file firmware dari head unit ini. Sekarang di sini ada head unit produk dari Pioneer yang modelnya AVH165 DVD. Nah, seperti ini tampilan depan head unitnya. Dan untuk data foto yang perlu dipersiapkan untuk head unit ini adalah yang pertama, apabila kardusnya masih ada, kardusnya difoto dari berbagai sisi, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Lalu selanjutnya menuju ke head unitnya ini. Ini juga sama, difoto dari berbagai sisi, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Lalu selanjutnya dibongkar menuju ke dalam. Di sini ada mainboardnya di dalam. Nah, itu mainboardnya difoto full bolak-balik. Lalu difoto IC CPU-nya, terlihat kodenya. Selanjutnya difoto IC memorinya, terlihat kodenya. Lalu selanjutnya menuju ke bagian depan, bagian belakang layar. Ini juga difoto full. Di sini ada baut video, difoto full bolak-balik dan difoto kode baut mainboardnya. Lalu untuk mainboard utama tadi juga difoto full. Difoto kode baut mainboardnya juga. Selanjutnya di belakang layar itu ada model panel. Nah, itu difoto juga. Nah, kurang lebih itu yang perlu dipersiapkan foto-fotonya. Dan selanjutnya untuk head unitnya ini akan saya bongkar dulu. Ini sudah saya bongkar head unitnya. Dan ini bagian dalam, ini mainboard utama. Nah, selanjutnya untuk data foto di bagian dalam, ini saya jelaskan lagi. Ini mainboard utama, ini difoto full bolak-balik. Selanjutnya difoto kode baut mainboardnya. Nah, ini dia bagian atas dan ini kode baut pada bagian bawah. Selanjutnya difoto IC CPU-nya. Nah, ini IC CPU controller. Ini difoto, terlihat kodenya. Lalu selanjutnya IC memorinya. Nah, ini dia IC memori. Ini difoto, terlihat kodenya. Selanjutnya ini dia IC memori juga, difoto, terlihat kodenya. Lalu untuk IC-IC yang lainnya, ini difoto sekalian sebagai data pelengkap tambahan. Nah, lalu di sini menuju ke baut video. Ini juga difoto bolak-balik, foto full bolak-balik. Lalu difoto juga kode baut mainboardnya di sini dan yang ada di baliknya juga. Lalu model panel. Nah, di belakang layar di sini ada stiker putih. Itu juga difoto. Lalu selanjutnya ke bagian DVD. Nah, di sini ada baut DVD. Ini difoto full bolak-balik. Ini baut DVD-nya difoto full bolak-balik, lalu difoto IC CPU-nya ini terlihat kodenya. Lalu difoto juga ini ada dua IC memori. Ini difoto terlihat kodenya. Selanjutnya foto kode baut mainboardnya ini. Dan ini di sini. Nah, itu. Dan selanjutnya sekarang yang akan saya backup di sini ada 4 IC memori. Untuk IC memorinya ini di baut DVD di sini ada 2. Lalu di mainboard utamanya ini ada 2 IC SPI. Ini 8 pin, ini 16 pin. Untuk IC CPU-nya ini sebenarnya juga ada memorinya. Ini termasuk IC controller juga, produk dari Renesas. Namun karena untuk soketnya, soket programmernya ini saya belum ada, maka di sini tidak saya backup untuk IC CPU controller ini. Yang akan saya backup adalah IC SPI
1, 2, 3, 4. Nah, 4 IC ini akan saya backup. Untuk DVD atau mainboard lainnya yang menggunakan IC double seperti ini dan berdekatan, ini biasanya IC-nya adalah satu sistem. Jadi apabila di backup itu harus semuanya, karena ini satu sistem, artinya di sini ada separuh firmware, di sini separuh firmware. Ini bekerja dalam satu sistem firmware-nya, biasanya seperti itu. Untuk yang menggunakan IC memori gabungan seperti ini ada banyak sekali di beberapa alat elektronik. Di keyboard arranger itu juga banyak ditemukan. Lalu di laptop, nah di laptop terkadang juga ada. Namun kalau di sini di DVD ini IC-nya kodenya sama. Lalu di keyboard arranger, keyboard piano itu biasanya kodenya juga sama. Kalau di laptop itu justru biasanya kodenya berbeda. Misalnya IC 16 pin digabung dengan IC 8. Misalnya IC 16 MB digabung dengan IC 8 MB. Kalau di laptop biasanya seperti itu, ukurannya berbeda. Nah, oke, seperti itu. Jadi sekarang untuk 4 IC ini tadi akan saya lepas dulu. Ini IC-nya sudah saya lepas semua. Ini posisinya IC-nya tadi di sini. Dan ini dia 2 IC di sini. Nah, ini sudah saya lepas dengan sangat bagus dan rapi, bekasnya sangat rapi. Nah, ini dia sangat rapi bekasnya. Dan untuk IC-nya ini sudah saya taruh di soketnya masing-masing, dan ini IC-nya sama, soketnya satu. Saya taruh salah satu dulu. Ini ada IC 2501. Ini IC 1301, produk dari Macronic MX IC. Ini IC MX25L8006EM2I12G dengan kapasitas 1 MB 3,3 volt sek 8 200 mil. Selanjutnya di sini ada IC produk dari Spansion. Ini yang modelnya ini S25FL 128 SAIF00 dengan kapasitas 16 MB 3,3 volt soik 16 300 mil. Selanjutnya di sini ada IC produk dari Spansion juga. Spansion ini IC 1401 IC DVD produk dari Spansion yang modelnya S9950243D. Dan IC yang satunya ini juga sama kodenya, produk dari Spansion juga, sama dengan ini. Ini berada di IC 1402. Ini IC 1401, IC 1402. Dan posisinya berdekatan. Nah, oke, untuk yang pertama di sini akan saya backup dulu IC yang ini, IC soik 8. Ini posisinya ada di IC 1301. Ini saya pasang dulu di alat programmer. Oke, sudah saya pasang IC-nya, dan sekarang saatnya menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware dari IC ini.
Jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi. Solusi untuk teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi. Untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Nah, ini untuk IC yang pertama, ini IC 1301 sudah selesai di backup, dan sekarang lanjut ke IC yang kedua. Ini saya pasang IC yang kedua. Ini IC 1251 yang berada di mainboard utama. Oke, dan sekarang kita kembali menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware dari IC ini. Spesialis program IC memori, gunanya file dan BIOS, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi. Untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi. Solusi untuk teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi. Untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Nah, ini untuk proses backup file firmware dari IC SPI flash yang 16 MB. Ini berada di IC 1251 sudah selesai, dan sekarang ini saya ganti lagi. Ini IC ini IC SPI flash juga, bentuknya seperti IC non flash, namun ini adalah IC SPI flash, IC model lama. Kakinya sangat banyak, bentuknya besar, namun kapasitasnya agak kecil, hanya 16 MB, hanya 2 MB. Ini 2 MB, kapasitasnya hanya 2 MB. Ini posisinya di IC 1401, berada di board DVD. Nah, ini saya pasang dulu. Oke, IC-nya sudah saya pasang di alat programmer, dan sekarang kita kembali menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware dari IC ini. Ini IC 1401.
adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik paling lengkap se-Indonesia Raya. Nah, ini untuk proses backup file firmware-nya dari IC ini, IC 1401 ini sudah selesai. Dan sekarang saya ganti selanjutnya, ini IC 1402. Oke, IC-nya ini sekarang sudah terpasang di alat programmer. Dan sekarang kita kembali menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware dari IC ini, IC 1402. Spesialis programmer IC memori gunanya file firmware dan BIOS paling lengkap se-Indonesia Raya adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik paling lengkap se-Indonesia Raya. Oke guys, ini untuk proses backup file firmware-nya ini sudah selesai semuanya dari 4 IC ini tadi. Ini IC di mainboard utama dan 2 IC ini ada di board DVD. Nah, untuk teman-teman yang mengalami kendala pada head unit ini, kendala pada firmware-nya, ini firmware-nya sekarang sudah ready di Bicom Lodaya Blitar. Untuk yang ingin memesan bisa menghubungi melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video di bawah ini di YouTube. Dan untuk syarat pemesanannya adalah harus sudah subscribe channel YouTube Bicom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mengapa harus subscribe dulu? Sebab kami hanya melayani subscriber saja. Jadi untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Ayo terus bantu dukung channel YouTube Bicom Lodaya Blitar dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Sekian, terima kasih. Thank you.